menuju ke daerah selatan Cardiff, sebuah kota di Wales, Inggris, dengan penduduk 300.000 jiwa yang terletak di titik pertemuan muara sungai Severn dan Bristol Channel. Jalan yang harus dilalui begitu turun naik dan berliku-liku, menembus lereng-lereng perbukitan dengan jurang-jurang curam dan dalam di kiri kanannya. Tak usah diberi peringatan lagi, para pengendara kendaraan yang menempuh jalan tersebut harus selalu berhati-hati dan menghindari pengebutan. Begitu pula yang dilakukan oleh Leonard Flores, pria berusia 32 tahun, waktu lewat jalan tersebut pada hari Sabtu pagi, tanggal 25 Oktober 1980. Sebagai seorang petugas bagian distribusi pada perusahaan bahan makanan, ia akan mengisi muatan van-nya di Cardiff pada jam 5. Dan karena saat itu baru jam 3, lebih sedikit maka tak ada perlunya untuk pergi dengan terburu-buru. Di samping itu, lalu lintas sangat sepi, sebagaimana biasa setiap hari Sabtu. Tak banyak orang yang akan pergi bertugas, dan kalaupun ada, tak satu pun yang mau berangkat pada jam sedini itu. Meskipun begitu, ia tak berada sendirian, karena sewaktu berbelok ke kiri mengelilingi dasar sebuah gunung yang cukup tinggi dengan tebing curam di sebelah kanan jalan yang diberi berpagar tonggak-tonggak penyelamat, mendadak ia melihat pemandangan yang sangat tragis. Begitu melewati punggung gunung, langit di sebelah kanannya sekonyong-konyong dipenuhi warna merah darah yang menyala terang dan berkobar-kobar. Dugaan yang langsung muncul di kepalanya adalah sebuah mobil telah menyelonong keluar dari jalanan, terjatuh ke dalam jurang, dan kemudian terbakar sangat mengerikan. Setelah meminggirkan van dan memarkirnya di sisi kiri jalan, ia lari menyeberang ke sisi yang berlawanan dan menengok ke bawah. Itulah dia, tepat seperti apa yang diduganya. Sebuah mobil yang cukup besar, mungkin Bentley atau Rover, telah terjepit di antara dua buah batu yang sangat besar di bawah jurang, dalam kedalaman sekitar 3 atau 400 kaki. Mobil itu telah terbakar, menyala berkobar-kobar seperti obor raksasa. Dan apa yang membuatnya tercekam, rasa kengerian yang memuncak, adalah sosok hitam tubuh pengemudinya yang duduk mematung di belakang kemudi di tengah-tengah nyala api. Sebuah pemandangan yang sedemikian mengerikan membuat Forrest kembali ke seberang, masuk ke mobil, dan untuk beberapa lama duduk dengan berkeringat dingin dan menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Kemudian ia kembali tenang, namun masih tetap duduk dan menghabiskan sebatang rokok sebelum menghidupkan mesin mobil dan melanjutkan perjalanan ke Cardiff. Tentu saja ia akan melaporkan peristiwa tragis itu melalui telepon umum yang terdekat, namun tak perlu terburu-buru. Si pengemudi mobil yang terbakar itu pasti telah meninggal sebelum ia sempat melihatnya. Pengemudi mobil Rover itu secara pasti telah meninggal, dan menurut pernyataan petugas patroli jalan raya, mayatnya telah terbakar hingga kering. Meski tangki bahan bakar tidak meledak, tampaknya telah pecah akibat terbentur keras-keras dengan batu besar tersebut, hingga premium yang terbakar memancar masuk dan membanjiri kabin. Mayat pengemudinya begitu terpanggang kering, membuat regu penyelamat yang berhasil menaikkannya ke atas tak dapat lagi menentukannya sebagai seorang pria atau wanita. Autopsi yang dilakukan kemudian bukan saja hanya berhasil menentukan jenis kelamin korban, namun juga identitasnya. Ia adalah seorang wanita yang cantik berusia 29 tahun, guru sekolah yang bernama Janice Morrison, hingga ia menikah dengan pria berusia 31 tahun, David Davis, profesor bagian pengolahan data pada Universitas Cardiff. Keluarga Davis telah menikah sejak tahun 1973, namun baru tinggal di Cardiff mulai bulan September 1979.
waktu Profesor Davis bertugas di universitas itu. Sebelumnya mereka tinggal di Paddington, di luar kota London, di mananya Davis mengajar di sebuah sekolah dan suaminya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Davis telah menelepon pada jam 7 di pagi yang sama untuk melapor tentang hilangnya sang istri. Malam sebelumnya, wanita itu telah pergi bermobil ke Swansea untuk mengunjungi salah seorang bekas teman sekolahnya dan diharapkan pulang ke Cardiff sebelum tengah malam. Karena mereka telah tinggal di kamar yang terpisah, sebagaimana umumnya para pasangan tingkat atas Inggris, maka sang suami tidak mengetahui belum pulangnya sang istri, hingga ia terbangun pada hari Sabtu pagi, yang mana setelah tak melihat mobil Rover di halaman dan di garasi, pergi ke kamar tidurnya untuk mengecek. Menyadari istrinya pun tak terlihat, ia langsung menelepon ke polisi, karena mencemaskan terjadinya kecelakaan yang mungkin telah menimpa Janice. Bagian orang hilang telah diberitahu tentang adanya kecelakaan fatal sebuah mobil di sebelah selatan kota, dan tak ada yang dapat dilakukan oleh petugas yang menerima laporan Davis selain menanyakan nomor plat mobilnya dan kemudian dengan berhati-hati menerangkan tentang kemungkinan terbunuhnya sang istri dan bahwa jenazahnya sekarang telah berada di kamar mayat kepolisian. Davis langsung pingsan dan meninggalkan gagang telepon tergantung lepas. Karena mengkhawatirkan kejadian yang tak diinginkan, si petugas tersebut langsung mengirimkan sebuah mobil patroli ke rumah Davis. Namun sewaktu tiba di tempat, sang profesor telah siuman mengembalikan gagang telepon dan sedang minum brandy di ruang tamu. Dalam teleponnya yang kedua kali ke kantor polisi, ia menanyakan apakah dirinya diharuskan datang ke kamar mayat untuk mengidentifikasi jenazah istrinya. Namun langsung diberitahu bahwa mayat tersebut sudah tak dapat dikenali. Untuk keperluan tersebut, apa yang diminta petugas koroner, Dr. Harold Cotterton, bukanlah kedatangan suami korban, tetapi dokter giginya, dan jika mungkin dokter keluarganya. Karena baru saja tinggal di Cardiff, maka catatan medis dan gigi Nyonya Davis telah didapatkan dari London. Namun karena catatan tersebut dibuat atas nama Janice Morrison, maka belum dapat digunakan mengidentifikasi secara positif. Identifikasi yang positif sangat diperlukan, meski tak ada keraguan-raguan bahwa korban itu pastilah istri sang profesor. Akhirnya problem ini dipecahkan oleh bagian identifikasi dari polisi kriminal yang berhasil merekonstruksi ujung-ujung jari untuk mencukupi kekurangan tersebut. Sementara itu, autopsi tak dapat memutuskan secara pasti apakah sebab utama kematian adalah benturan mobil dengan batu-batu karang atau karena terbakarnya tubuh Nyonya Davis hingga kering itu. Akhirnya diperkirakan korban dalam keadaan pingsan sewaktu mobilnya menyelonong ke dalam jurang karena tak ada tanda-tanda yang menunjukkan berusaha keluar dari dalam mobil. Sementara itu, petugas patroli jalan raya telah mengadakan pemeriksaan rutin di lokasi kecelakaan dengan mengadakan pengukuran, pemotretan, dan kemudian menyusun laporan yang meyakinkan. Jenazah Nyonya Davis segera dipulangkan ke rumah suaminya, yang kemudian mulai mempersiapkan upacara pemakaman. Upacara tersebut belum sempat dilakukan waktu laporan petugas patroli jalan raya telah selesai dibuat dan kemudian disampaikan ke Komandan Polisi Lalu Lintas. Karena kasus ini sangat fatal, sang komandan membacanya dengan cermat dan kemudian duduk membisu sambil mencoret-coretkan pensilnya di atas permukaan meja. Setelah berhasil menyimpulkan, ia memungut laporan tersebut dan bergegas pergi ke Departemen Penyelidikan Kriminal, di mana ia memberikannya kepada Inspektur Adam Rees, seorang pria yang bertubuh tinggi besar, berwajah kemerah-merahan dan berambut keriting putih. Inspektur duduk menunggu dengan membisu, mengharap keterangan yang akan diberikan oleh komandan bagian lalu lintas tersebut. Ia mengatakan di dalam laporan tersebut banyak dijumpai keganjilan-keganjilan. Para petugas telah melaporkan fakta-fakta sesuai dengan kenyataan yang dilihat di lokasi kecelakaan.
Namun, fakta-fakta tersebut tak dapat menjelaskan secara logis apa yang sebenarnya telah terjadi. Dimulai dengan tak adanya bekas-bekas ban mobil yang diakibatkan oleh pengereman mendadak di atas permukaan jalan. Inspektur memperkirakan hal itu yang merupakan penyebab kecelakaan tersebut. Nyonya Davis mungkin telah pingsan, mendapat serangan jantung, atau tak sadarkan diri karena terlalu banyak meminum alkohol waktu mobilnya keluar dari jalan. Perwira lalu lintas menjawab bahwa hal ini sesungguhnya akan menjadi sebab-sebab utama kecelakaan. Asal saja autopsi menyatakan Nyonya Davis mengalami serangan jantung atau tubuhnya mengandung alkohol dalam jumlah besar. Inspektur tidak menyimpan laporan autopsi dan memanggil pembantunya, Sersan Detektif Willis Frank, yang menyatakan bahwa ia telah membaca laporan autopsi dengan cermat dan tak ada dijumpai setetes alkohol pun di dalam tubuh si mati. Ia mengingatkan kepada inspektur bahwa Nyonya Davis begitu baik kesehatannya, hingga catatan medisnya tidak mencukupi untuk mengidentifikasinya. Komandan bagian lalu lintas mengatakan bahwa hal itu tak akan menjadi soal karena adanya sesuatu yang lain. Nyonya Davis tak akan dapat menerobos mobilnya turun dari tepi jalan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Karena petugas patroli jalan raya telah menemukan bahwa posisi gigi persneling dalam keadaan netral. Sang inspektur menjawab bahwa dalam kasus ini, si korban mungkin merasa dirinya mendadak pusing, telah memindahkan gigi ke posisi normal, dan bahkan mungkin telah berhenti di sepanjang tepian jalan. Kemudian, sewaktu ia jatuh pingsan dan kakinya terangkat dari pedal rem, mobilnya meluncur lepas dan menerobos tepian jalan. Komandan lalu lintas menjawab dengan agak sinis bahwa jika hal itu terjadi, seperti umumnya mobil-mobil yang lain, maka mobil tersebut akan berhenti sendiri karena tertahan kaki-kaki bukit. Perkataan tersebut membuat wajah inspektur memerah dan menanyakan jika ada hal-hal lain yang akan dikemukakan. Perwira lalu lintas melanjutkan dengan mengatakan bahwa posisi tempat duduk pengemudi telah disetel bagi seseorang yang berkaki lebih panjang dari Nyonya Davis. Dengan posisi seperti itu, ia hampir-hampir tak dapat mencapai pedal-pedal mobil. Sersan yang mengetahui arah tujuan pembicaraan itu bertanya, apakah mungkin benturan mobil pada batu karang tersebut telah menyebabkan gigi persneling tertarik, hingga masuk ke posisi netral dan mendorong tempat duduk pengemudi ke belakang. Komandan lalu lintas langsung bertanya padanya, jika ia mengemudikan mobilnya ke batu karang, apakah ia mengira tempat duduknya akan berubah jika menganggapnya tidak terkunci? Pertanyaan itu dijawab Sersan dengan kemalu-maluan bahwa tempat duduk itu akan terdorong ke depan. Baik Sersan ataupun inspektur tak ada yang berkata-kata. Namun inspektur lalu menjangkau laporan tersebut dan membacanya dengan cermat. Setelah selesai membacanya, mengusulkan akan mencari nama teman si mati di Swansea dan kemudian mewawancarainya. Karena sangat penting untuk mengetahui pada jam berapa Nyonya Davis meninggalkan rumah dan dalam keadaan bagaimana. Sersan ingin tahu apakah ini semua akan merupakan penyelidikan resmi atas kecurigaan bahwa kecelakaan tersebut merupakan kasus pembunuhan yang telah direncanakan. Namun inspektur menjawab, hal itu tak mungkin sampai pemeriksaan memutuskan kematian diakibatkan oleh sebab-sebab yang tak dapat diketahui. Sebegitu jauh, semua yang ada pada mereka hanyalah laporan autopsi yang sama sekali tak menyebutkan kemungkinan campur tangannya pihak ketiga. Kendati jawaban tersebut agak bersifat teknis, Sersan dapat melihat bahwa atasannya cenderung untuk menganggap kecelakaan itu sebagai kasus pembunuhan. Kemudian ia keluar untuk mencari teman Nyonya Davis dari suaminya sendiri. Setelah mendapatkan, ia langsung pergi ke Swansea, di mana si teman menyatakan
telah tidak mendengar atau melihat Janice Davis selama 2 atau 3 tahun. Bahkan ia pun tak tahu sahabatnya telah meninggal dan sangat terkejut sewaktu mendengarnya. Inspektur tidak terkejut mendengar informasi ini. Ia mengatakan menaruh kecurigaan pada poin ini. Nyonya Davis telah mengatakan kepada suaminya akan mengunjungi salah satu teman wanitanya. Namun kenyataannya ia telah merencanakan untuk menghabiskan malam itu dengan seseorang yang lain. Orang ini mungkin kekasihnya, dan tidak diragukan lagi ia adalah seorang pria yang telah merencanakan kecelakaan tersebut dengan maksud membunuhnya. Inspektur menduga pria tersebut telah berkeluarga hingga tak menginginkan skandalnya diketahui orang lain. Nyonya Davis telah mendesaknya untuk mengesahkan hubungan mereka, dan karena tak sanggup memenuhi permintaan itu, sang kekasih langsung membunuhnya. Lalu inspektur menyarankan agar sang sersan secara rahasia mengamati para kolega Profesor Davis di universitasnya. Umumnya, para akademikus sedikit sekali mengadakan hubungan dengan orang-orang yang tidak satu profesi dengan mereka. Maka jika korban mempunyai affair cinta yang lain, pasti dengan orang yang seprofesi dengan suaminya. Namun sersan menduga si pembunuh bisa jadi Profesor Davis sendiri. Ia mungkin mendengar bahwa sang istri mempunyai affair dengan pria lain, dan karena rasa kecemburuan yang meluap-luap telah membuatnya mengakhiri nyawa sang istri. Inspektur menyetujui akan melihat kemungkinan yang paling beralasan, namun karena menduga bahwa pembunuhan itu, jika memang benar-benar pembunuhan, telah direncanakan dengan cermat dan diakibatkan oleh kemarahan yang memuncak atau kekerasan emosi. Melihat situasinya, teori inspektur tersebut agaknya cukup beralasan, masuk akal dan benar. Malangnya, semua itu akhirnya berantakan. Janice tak mempunyai seorang kekasih pun, baik di Cardiff atau di Paddington, sebelum ia dan suaminya pindah ke Cardiff. Sersan yang telah menduga terlalu jauh, mau tak mau harus menyadari kenyataan ini. Janice Davis memang wanita yang cantik dan menarik, namun bukanlah termasuk wanita yang genit atau gampang tertarik kepada lawan jenisnya. Ia berasal dari keluarga gereja Inggris yang keras dan telah menjalankan prinsip-prinsip moral yang keras dari orang tuanya. Tak seorang pun yang telah mengenalnya pernah melihatnya bersama-sama seorang pria selain suaminya. Dan tak seorang pun yang percaya bahwa ia telah mengadakan hubungan dengan pria lain. Teman wanitanya di Paddington mengatakan ia masih perawan sewaktu kawin. Waktu sersan bertanya, teman wanitanya yang lain menjawab bahwa Janice pernah mengatakan ia menyukai perkawinan namun kurang tertarik pada aktivitas seksual. Inspektur cenderung untuk menduga bahwa wanita itu telah salah. Bagaimanapun juga, keluarga Davis telah menikah lebih dari 7 tahun dan mereka adalah pasangan yang modern dan berpendidikan tinggi. Tampaknya perkawinan mereka tak akan berlangsung sedemikian lama jika segi seksual di dalam kehidupan rumah tangga tidak memuaskan keduanya. Kecuali tentunya sebagaimana yang diperkirakan oleh sersan, jika David Davis juga tidak memiliki gairah seks yang kuat atau khususnya dengan para wanita. Ia bukan pria intelek pertama yang berusaha menutupi sifat-sifat homoseksualnya dengan melakukan perkawinan. Namun inspektur tidak begitu tertarik pada teori ini. Ia lebih cenderung menduga bahwa Davis telah terlibat dalam hubungan dengan wanita-wanita lain, dan inilah yang membuatnya sampai hati membunuh istrinya. Apakah ia benar-benar melakukannya atau tidak? Tampaknya cukup meragukan. Andai kata desakan bagian lalu lintas yang menyatakan bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan yang wajar, dan andai kata apa yang dikeluarkan seorang petugas dari dalam laboratorium kepolisian telah mendeteksi tanda-tanda bahwa mobil tersebut telah terbakar sewaktu masih berada di jalan sebelum meluncur masuk ke jurang. Namun meski begitu, masih belum cukup berarti sebagai sesuatu pembunuhan. Sebagai contoh, bagaimana dapat si pembunuh menundukkan Nyonya Davis di jok mobil selagi ia mendorong mobil ke pinggir jalan?
ia pasti akan membuka pintu mobil dan mencoba meloncat keluar. Dan tanda-tanda seperti itu sama sekali tak dijumpai oleh para penyelidik. Malangnya, sang sersan pun tak berhasil menemukan sesuatu indikasi yang menunjukkan bahwa David Davis seorang pria homo atau jika bukan mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain. Para tetangganya di permukiman mewah di Strand Pennyagrit, di mana Davis tinggal di dalam villa sewaan, saling melaporkan bahwa mereka merupakan pasangan yang pendiam, agak menutup diri dan jarang menerima tamu. Karena keduanya sama-sama bekerja, setiap hari mereka jarang berada di rumah. Pada poin ini, inspektur hampir menyimpulkan bahwa termasuk sebagai kasus pembunuhan atau bukan. Bukti yang didapatkan hanya sedikit sekali, dan karenanya belum cukup digunakan untuk menuduh seseorang. Sebegitu jauh, satu-satunya orang yang dapat dituduh hanyalah suami korban, dan itu pun belum dapat diketahui motifnya. Satu-satunya kesalahan pernyataan adalah tentang kepergian istrinya ke Swansea untuk mengunjungi sahabatnya, padahal kenyataannya tidak. Apakah ini berarti Davis telah berbohong kepada polisi atau Nyonya Davis telah berbohong kepada suaminya? Hanyalah Davis sendiri yang mengetahui jawabannya. Inspektur memerintah sersan agar sersan menutup kasus tersebut dengan alasan kekurangan bukti-bukti. Sersan langsung menutup kasus itu, namun beberapa hari selanjutnya, sewaktu berada di London untuk sesuatu keperluan lain, ia ingat pernah meminta kepada polisi Paddington untuk membuat daftar orang-orang yang telah berhubungan dengan Profesor dan Nyonya Davis sewaktu mereka masih tinggal di sana. Sekarang ia bermaksud mampir di sana dan memberitahu pada mereka berhubung kasus itu telah ditutup, maka permintaannya dulu tak usah ditanggapi lagi. Namun pihak polisi Paddington telah menyusun daftar tersebut dan telah mempersiapkannya di dalam sebuah sampul. Sersan hanya mengucapkan terima kasih kepada mereka, sambil memasukkan sampul ke dalam saku dan kemudian pergi untuk melaksanakan keperluannya. Baru setelah tiba kembali di Cardiff, ia membuka dan membaca 6 buah nama yang tertulis dan mendadak ia baru terkejut. Nama ketiga dalam daftar tersebut sebelumnya telah pernah dilihatnya. Patricia Murphy, menurut daftar tersebut berusia 27 tahun dan tidak menikah. Para penyelidik badminton telah menambahkan beberapa komentar di belakang setiap nama mengenai data-data pribadi dan hubungan dengan Profesor Davis ataupun istrinya. Nona Murphy nampaknya bertugas sebagai pengolah data pada perusahaan di mana waktu itu Davis bekerja. Apakah ia merupakan bawahan atau teman sejawatnya? Tidak diketahui dengan jelas, namun para penyelidik tahu pasti keduanya saling berhubungan akrab di luar jam kerja. Untuk beberapa lama, sersan memutar-mutar otaknya. Patricia Murphy adalah nama yang luar biasa. Di manakah ia telah membacanya? Di dalam file yang ada hubungan dengan kasus Davis atau di file lain? Atau hanya secara kebetulan ketemu nama yang sama? File penyelidikan Janice Davis tergeletak di depannya. Begitu melihatnya, dengan mendadak dijangkau dan langsung dibukanya. Ya, disinilah tertulis nama tersebut. Patricia Murphy, berusia 27, tenaga ahli khusus pengolahan data. Ia telah diangkat sebagai asisten Profesor Davis di Universitas Cardiff pada tanggal 10 September 1980. Dan 6 minggu kemudian, Janice Davis telah meninggal dalam keadaan yang misterius. Jika itu merupakan suatu kebetulan, maka hal itu akan langsung tertanggap oleh mata jeli setiap para penyelidik kriminal yang berpengalaman. Dan sersan detektif Frank adalah seorang penyelidik kriminal yang telah sangat berpengalaman. Setelah mengumpulkan file-file, ia menyerahkannya kepada Inspektur Rees dengan menggarisbawahi kata-kata yang dianggapnya sangat berarti. Ia percaya tanpa memberi penjelasan pun inspektur pasti akan dapat menangkap maksudnya. Dan demikianlah untuk pertama kalinya semenjak mulai menyelidiki kasus kematian Janice Davis, sang inspektur merasa melihat gambaran peristiwa tersebut secara gamblang.
Nyonya Davis tampaknya tak begitu menyukai hubungan seks. Profesor Davis kebalikannya. Namun, karena alasan-alasan yang belum dapat diketahui, ia tidak menginginkan bercerai. Untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang kuat, ia melibatkan diri dalam affair cinta dengan seorang wanita muda yang cantik, menarik, memiliki gaya seks yang seimbang, si petugas pengolahan data yang merupakan asistennya sendiri. Affair tersebut kelihatannya telah berjalan sekian lama, mungkin dengan sepengetahuan sang istri. Namun, hubungan tersebut terhenti waktu Profesor pindah ke Wallace pada bulan September 1979. Pemutusan yang mendadak, pikir inspektur, mungkin hal itu mengandung sesuatu arti di Paddington, seperti misalnya Nona Murphy yang sudah merasa bosan dengan statusnya, mendesak kepada Davis agar menceraikan istrinya yang kemudian mengawini dirinya. Atau Nyonya Davis yang mengetahui affair suaminya meminta kepada Davis untuk mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih. Dan kemudian, selama hampir 1 tahun hubungan tersebut putus. Namun mendadak Nona Murphy muncul lagi. Bahkan menjadi asistennya di Universitas Cardiff. Sang profesor tampaknya sulit hidup tanpa kehadiran Murphy dan kemudian memanggilnya. Pengecekan secara diam-diam dengan pihak universitas memperlihatkan bahwa Nona Murphy telah direkrut di universitas tersebut melalui saluran-saluran resmi, dan Davis sama sekali tidak bercampur tangan dalam perekrutan itu, ataupun memperlihatkan indikasi telah mengenal asistennya. Jadi, jika wanita itu memang Patricia Murphy, maka kedatangannya pasti sangat mengejutkan Profesor Davis. Apakah ia memang Patricia Murphy yang telah disebutkan? Interlokal ke polisi Paddington dan jawabannya telah memastikan wanita tersebut sebagai Patricia Murphy yang sebenarnya. Perusahaan di mana Nona Murphy bekerja menyatakan ia telah melepaskan jabatannya untuk menempati posisinya yang baru di Universitas Cardiff. Meski begitu, masih belum terdapat bukti yang menjelaskan terjadinya pembunuhan. Namun, inspektur yang merasa yakin bahwa Nona Murphy mengetahui tentang kejahatan tersebut, segera memerintah menahan wanita tersebut dengan tuduhan menyembunyikan tindak kejahatan yang diketahuinya. Patricia Murphy menyatakan merasa terkejut atas penahanan dirinya dan menolak keras tuduhan bahwa ia mengetahui kematian Janice Davis bukan diakibatkan oleh kecelakaan. Meski begitu, ia mengakui pernah menjadi kekasih Davis di Paddington, dan bahkan istrinya pun telah mengetahui affair tersebut, namun menolak untuk melakukan perceraian karena latar belakang kehidupan beragamanya yang kuat. Ia juga menyetujui anggapan para penyelidik yang menduga Janice Davis adalah wanita yang dingin. Ia menyatakan tak mengetahui Profesor Davis tinggal di Cardiff. Ia telah meninggalkan Paddington tanpa memberitahu kepadanya, sebagai akibat desakannya untuk menceraikan sang istri. Murphy menyatakan telah mengancam akan membunuh diri dan meninggalkan surat yang isinya akan menjatuhkannya. Dan kemudian ia mengetahui bahwa Nyonya Davis melakukan ancaman yang sama jika suaminya mendesak melakukan perceraian. Selanjutnya, ia menyadari Davis terjebak ke dalam dilema yang sulit, di mana sang istri akan membunuh diri jika diceraikan, dan sang kekasih akan membunuh diri jika istrinya dicerai. Ia tidak menyesal ditinggalkannya tanpa pamit, namun merasa terkejut waktu melihat sebagai bosnya yang baru di Cardiff. Mereka langsung melanjutkan hubungan lama dan ia mengharap karena sekarang sang profesor telah menduda, maka mereka akan segera menikah. Sewaktu ditanya apakah ia melihat Profesor Davis pada sore atau malam hari tanggal 24 Oktober itu, Murphy menjawab, Profesor telah datang ke apartemennya setelah bersantap malam dan tetap tinggal bersamanya sampai menjelang jam 1 dini hari sewaktu ia pulang ke rumahnya. Keterbukaan dan kejujuran Patricia Murphy meyakinkan inspektur bahwa ia tak mengetahui apa-apa dalam kejahatan tersebut dan memerintah membebaskannya, disertai permohonan maaf. Tempatnya yang kosong di dalam sel langsung diambil alih oleh Profesor Davis. Kemudian terbukti sang profesor berkepala dingin dan menolak untuk bekerja sama. Ia menyatakan tidak pernah membunuh istrinya dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh pengacaranya.
Ia sendiri tak bersedia membuat pernyataan tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya. Hal ini sangat tidak menyenangkan hati inspektur. Ia mengharapkan Davis setelah dihadapkan pada bukti tentang hubungan asmara dengan Patricia Murphy dan pertanyaannya tentang sang istri yang menolak dicerai, akan panik atau kehilangan akal, akan membuat pernyataan yang bertentangan. Namun sebegitu jauh, Davis tetap bersikap tenang. Sekarang inspektur berada di dalam keadaan bertanya-tanya. Ia dapat menunjukkan Davis mempunyai motif yang masuk akal untuk melakukan pembunuhan, namun tak dapat dibuktikannya. Kendati ada bukti-bukti yang menunjukkan masuknya mobil ke dalam jurang dan terbakarnya itu bukanlah karena kecelakaan. Namun jika tak ada pihak ketiga yang terlibat, maka tak ada bukti yang menyatakan pihak ketiga itu adalah Profesor David Davis. Pengadilan Inggris segan menjatuhi hukuman kepada seseorang hanya dengan menunjukkan bukti-bukti yang tak langsung. Dan sementara malam itu, Profesor tertidur pulas di sel tahanannya yang sempit. Inspektur sama sekali tak mampu memejamkan mata, memikirkan cara pemecahan tuduhannya yang menemui jalan buntu. Sekonyong-konyongnya akan mungkin terjadi. Karena menginginkan kepastian, pada jam 1.30, ia membangunkan asistennya yang sedang tertidur nyenyak dengan panggilan telepon. Ia menanyai Sersan, apa yang akan dilakukan jika ia seorang ahli komputer yang bertugas sebagai programmer satu unit komputer raksasa, dan secara kebetulan sedang merencanakan sesuatu kejahatan. Sersan yang masih belum sadar sepenuhnya, namun telah dapat memahami maksud pertanyaan atasannya menjawab, dan tak usah diragukan lagi, komputer akan mampu menunjukkan skenario yang aman, sangat mudah dan sederhana untuk melakukan suatu pembunuhan. Namun ia memperingatkan jika ada programmer yang melakukannya, pasti akan cepat-cepat menghapus program yang begitu berbahaya hingga kendati dugaan inspektur tak akan ada jalan untuk membuktikannya. Ia melanjutkan, jika para penyelidik kriminal umum saling bermaksud mengadu kecerdasan dengan komputer raksasa, ia tidak akan menjumpai hukum dan ketentraman lagi di negara ini. Pandangan itu dianggap inspektur sangat berlebihan, namun ia tetap mengikuti rasa kecurigaannya dan memerintah Sersan untuk melakukan pengecekan bersama-sama para ahli komputer universitas besok pagi. Sambil bertanya, apakah persoalan-persoalan pribadi dapat dimasukkan dan diproses ke dalam komputer tersebut untuk mencari jalan penyelesaiannya. Dan jika memang dapat, apakah mungkin mendapatkan kopi jawaban si petanya sebelumnya? Dan sebagai kejutan bagi sang inspektur maupun sang sersan, bukan saja pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu dijawab oleh komputer, namun sebuah kopi jawaban yang menunjukkan semua cara-cara yang paling sempurna bagi seorang pria dalam membunuh istrinya tanpa menimbulkan kecurigaan masih berhasil didapatkan. Komputer akan selalu melakukan tugasnya dengan sempurna, namun operatornya tidak. Mungkin karena merasa sangat yakin pada kesempurnaan rencananya, maka tidak memperkirakan informasi tersebut akan dapat ditemukan oleh orang lain. Membuat Profesor Davis tidak menghapus 6 skenario pembunuhan. Jawaban atas pertanyaannya yang akan langsung tetap disimpan di komputer, di mana salah satunya, kecelakaan maut buatan melalui mobil yang terbakar itu telah dipilih dan dilaksanakan dengan sukses. Dalam pengakuannya, Davis mengatakan bahwa sekali lagi ia mengajukan perceraian kepada istrinya dan waktu ia menolak, telah terjadi pertengkaran sengit yang membuatnya mencekik Janice sampai mati. Kemudian ia menaruh mayat ke dalam bagasi mobil dan pergi untuk menghabiskan malam itu bersama Patricia Murphy di apartemennya. Waktu ia meninggalkannya, ditujukannya mobil ke sebelah selatan kota, kemudian membakar dan mendorongnya ke pinggir jalan, yang langsung menyelonong jatuh dan terbakar, dengan mayat sang istri berada di dalamnya, dan diatur sedemikian rupa, seakan-akan sebuah kecelakaan biasa. Selanjutnya ia kembali ke Cardiff dengan berjalan kaki. Di dalam sidang pengadilannya, ia memohon agar sidang memberi sedikit kelonggaran kepadanya, dengan alasan dirinya mendapatkan tekanan yang tak tertahankan, yang mengakibatkan kehilangan akal sehat. Namun Dewan Juri yang melihat kopi data hasil pengolahan komputer mengenai cara-cara pembunuhan itu,
menganggapnya sebagai bukti yang menunjukkan bahwa tertuduh telah merencanakan tindak kejahatannya dengan sedemikian cermat. Pada tanggal 23 Juli 1981, Profesor David Davis yang diputuskan telah melakukan pembunuhan tingkat pertama dijatuhi hukuman seumur hidup.